Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pelajaran kita, mereview sisa dari kaidah fiqhiyah yang telah kita bahas sebelum Ramadan. Sudah kita bahas 14 kaidah yang sudah direview, ada 14. Terakhir kemarin yang direview adalah tushra'ul qur'atu idza juhila al-mustahiqqu wa ta'adzarat al-qismatu, yaitu disyariatkan undian apabila tidak diketahui siapa yang berhak untuk memiliki sebuah barang atau hak, dan apabila tidak bisa dibagi barangnya atau haknya. Apa kemarin contohnya? Apabila dapat sebuah radio, maka peserta itu ada 7 orang, maka barang itu tidak bisa dibagi diundi. Apabila sekelompok orang memiliki atau mendapatkan barang yang sama, yaitu satu, yaitu contohnya kemarin radio, dapatkan tape recorder, mau dibagi 7 orang kan tidak bisa, ya, nggak bisa. Maka bisa diundi, ya. Lalu kemudian dengan undian itu ditentukan siapa di antara orang-orang ini yang berhak untuk memiliki tape recorder tersebut. Tetapi sebenarnya yang seperti ini kan bisa dijual. Nanti setelah dijual uangnya kemudian dibagi rata. Sekarang kita masuk ke kaidah yang 15. Untuk yang belum pernah ikut, bujur sangkar. Apa rumus dari luas bujur sangkar? Panjang kali lebar itu untuk persegi panjang. Untuk bujur sangkar apa? Sisi kali sisi. Berapa luasnya bujur sangkar yang sisinya 5? Sisi kali sisi berapa? 5 kali 5 berapa? 25 ya. Berapa bujur sangkar yang sisinya masing-masing 10? Berapa? 100. Ada kue luas, bentuknya bujur sangkar, luasnya 100, mau dibagi kepada 10 orang. Berapa orang masing-masing dapat kuenya? Berapa luasnya masing-masing? 100 bagi 10 berapa? 10. Masing-masing dapat kue besarannya, luasnya 10. Iya tidak? Ya kan? Kemudian ada sebuah tanah dijual, panjang masing-masing sisinya bentuknya bujur sangkar, masing-masing sisinya 10. 1 meternya dijual 1 juta. Berapa harga tanah tersebut? Berapa? Oh, ini matematika dasar loh, anak SD. Berapa mas Askop? Hah? Ada tanah bentuknya bujur sangkar, masing-masing sisinya 10. Dijual 1 meter perseginya 1 juta. Berapa harga tanah tersebut? 100 juta. Ya atau enggak? Sekarang tadi antum cuma menghafal berapa rumus? 1 rumus, yaitu rumus luas bujur sangkar, L sama dengan S kali S, sisi kali sisi. Lalu kemudian ada datang soal tentang kue lah, tentang luas lah, tentang tanah lah. Nanti akan datang yang lain lagi, bentuk buku, ini macam-macam. Nanti aplikasinya hanya dengan menghafal 1 rumus. Ilmu qawaid fiqhiyah seperti ini. Menghafal 1 rumus, nanti akan datang berbagai permasalahan agama, antum bisa jawab dengan 1 rumus saja. Paham? Kira-kiranya begitulah. Tergantung nanti hafal rumusnya atau enggak. Tadi kan sebenarnya di awal sudah S kali S, sisi kali sisi. Ditanya berapa harganya, masih lambat, ya kan? Tergantung dengan
seberapa pemahaman terhadap rumus ini. Rumus yang ke-15 berbunyi, barang siapa meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, dikarenakan kebodohan atau lupa. Man tarakal ma'mur jahlan aw nisyanan. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, dia tinggalkan karena apa? Kebodohan atau lupa. Dia tinggalkan sesuatu yang diperintahkan ini karena memang tidak tahu atau dia lupa. Maka belum lepas beban syariatnya, belum lepas bebannya atau beban syariatnya, kecuali dengan mengerjakannya. Belum lepas, maka belum lepas beban syariatnya, kecuali dengan mengerjakannya. Mengerjakan apa? Mengerjakan kewajiban yang ditinggalkan tadi. Saya ulangi, periksa catatannya. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dikarenakan kebodohan atau lupa, maka belum lepas kewajiban syariatnya atau beban syariatnya, kecuali dengan mengerjakannya. Mengerjakan yang mana? Kewajiban yang dia tinggalkan tadi itu. Lanjut lagi. Dan barang siapa mengerjakan sesuatu yang dilarang, dan barang siapa mengerjakan sesuatu yang dilarang dikarenakan kebodohan atau lupa, maka telah lepas kewajiban atau beban syariatnya. Telah lepas beban syariatnya dan telah sempurna ibadahnya. Saya ulangi. Dan barang siapa mengerjakan sesuatu yang dilarang, maka apa tadi? Dikarenakan kebodohan atau lupa, maka telah lepas beban syariatnya dan dianggap sempurna atau telah sempurna ibadahnya. Siapa yang belum selesai nyatatnya? Saya ulangi ya. Kaidahnya berbunyi, barang siapa meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dikarenakan kebodohan atau lupa, maka apa? Maka belum lepas beban syariatnya kecuali dengan mengerjakannya, yaitu mengerjakan kewajiban yang ditinggalkan tadi. Dan barang siapa mengerjakan sesuatu yang dilarang dikarenakan kebodohan atau lupa, maka telah lepas beban syariatnya dan dianggap sempurna atau telah sempurna ibadahnya. Siapa yang bisa kasih contoh? Seorang sholat tanpa tumanina berarti belum terlepas dari sholatnya harus diulang Ustaz. Kalau dia lupa? Kalau dia ingat dia harus mengulangi. Kalau dia lupa? Diingatin Ustaz. Kalau dia lupa, Contohnya Haikal, ada orang sholat tanpa tumanina dan dia mengerjakan sholat tanpa tumanina karena dia tidak tahu kalau harus tumanina. Dia tidak tahu kalau harus tumanina. Tumanina itu sunnah sholat atau wajib sholat atau rukun sholat? Rukun. Rukun itu bagaimana kalau ditinggalkan? Maka batal sholat kalau ditinggalkan rukun itu.
Terus ada orang mengatakan, tapi saya nggak tahu. Setelah dia selesai sholat, baru ada yang ngasih tahu, Mas, sholatnya lembut banget Mas. Nggak tahu Pak, kenapa? Nggak boleh, itu rukun. Tumanina itu rukun. Nggak boleh ngebut-ngebut. Rukun, karena rukun kalau ditinggalkan maka batal sholatnya. Terus dia bilang, oh tapi kan saya nggak tahu. Saya kan tadinya nggak tahu. Pertanyaannya, dia harus ngulangi lagi sholatnya atau tidak? Tidak. Tidak. Hah? Tidak. Antum udah ikut kajian 2 kali? Diulangi atau tidak? Tidak. Kalau sudah Diulangi. Kalau sudah dikasih tahu diulangi. Kenapa diulangi? Dia meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dikarenakan bodoh atau lupa. Maka bagaimana konsekuensinya? Belum lepas kewajiban syariatnya, kecuali dengan mengerjakannya. Berarti harus diulangi. Contoh. Saya ulangi contohnya apa tadi? Ada orang sholat tanpa tumanina. Setelah selesai sholatnya, kemudian ada orang memberitahukan, tadi sholatnya ngebut Mas, nggak boleh kayak gitu. Karena tumanina itu rukun. Rukun itu kalau ditinggalkan secara sengaja batal sholatnya. Lalu dia mengatakan, tapi saya kan nggak tahu tadi itu. Saya harus ulang atau enggak? Ulang atau enggak? Ulang. Diulang. Kenapa? Karena belum melepas kewajiban syariatnya. Kenapa? Karena dia tinggalkan sesuatu yang diperintahkan. Ya, walaupun dalam keadaan bodoh atau lupa. Siapa lagi bisa kasih contoh yang mirip seperti ini? Kalau nanya boleh? Tidak boleh. Tulis aja di sini ya. Contoh yang lain, catat ya. Sholat lupa wudhu. Ada orang sholat tetapi belum berwudhu. Setelah selesai sholatnya, dia baru ingat, aduh, lupa tadi wudhu. Pertanyaannya, dia harus ulangi lagi sholatnya atau tidak? Ulangi sholatnya. Ulangi wudhunya, terus sholatnya bagaimana? Wudhu lagi. Nah, berarti diulang lagi atau tidak sholatnya? Diulangi. Kenapa? Karena dia meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Wudhu itu diperintahkan kan? Iya. Diperintahkan. Dan itu merupakan syarat sahnya sholat. Kalau tidak dikerjakan maka tidak sah sholatnya. Lalu dia mengatakan, tapi kan tadi saya lupa. Kalau lupa harusnya tidak apa-apa dong. Ini benar atau tidak? Tidak. Harus diulang atau tidak? Diulang. Paham? Siapa yang bisa kasih contoh satu lagi? Orang yang berada di satu tempat dan dia tidak tahu arah kiblat, ketika dia telah selesai sholat ternyata dia salah menghadap kiblat dan ada yang mengingatkan, misalkan di hotel gitu. Berarti Dia mengulang sholatnya kembali. Berarti dia mengulang sholatnya. Ada orang sholat tidak menghadap ke kiblat. Setelah selesai baru orang bertanya, tadi kamu sholat hadap mana? Hadap sana. Karena dia tidak tahu. Pertanyaannya, dia harus ulang sholatnya atau tidak? Diulang atau tidak? Kenapa diulang? Karena dia meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, walaupun dalam keadaan tidak tahu. Paham sampai sini? Tetapi ini ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan tidak harus diulangi sholatnya, tetapi yang lebih tepat insya Allah adalah tetap diulangi sholatnya, dikarenakan sholat menghadap ke kiblat itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Kecuali kalau kemudian dia diingatkan sambil sholat, misalnya dia hadap ke sana, ya kiblat ke sana, dia menghadapnya ke sana, dia tidak tahu. Lalu kemudian ada orang menegur, misalnya Has, hadap belakang Has, kiblatnya yang di belakang bukannya di depanmu, misalnya begitu. Kemudian sambil sholat dia cukup berbalik dan tidak usah dibatalkan, jangan dibatalkan, cukup tinggal berbalik saja. Sebagaimana perbuatan para sahabat ketika mereka baru mengetahui kalau ternyata kiblat sudah berubah arah. Dalam hadis Bukhari Muslim, kiblat ternyata berubah arah dari Baitul Maqdis menuju ke arah Ka'bah, dan orang-orang tidak tahu ketika itu. Ketika ada orang yang sedang sholat subuh berjamaah, lalu kemudian ada orang berteriak, ya jamaah,
kiblat tadi malam sudah berubah, sudah turun ayat yang mengubahnya dan surat Al-Baqarah. Maka kemudian mereka sembari sambil sholat kemudian berubah ke arah Ka'bah tanpa membatalkan sholat. Jadi kalau sambil sholat maka jangan dibatalkan, tinggal ubah saja. Ya. Berbeda kalau belum wudu. Kalau belum berwudu kan tidak mungkin sholat sambil wudu, ya kan? Kalau cuma mengubah arah kiblat kan gampang, tinggal bergeser saja. Kalau belum berwudu maka batal sama sekali sholatnya. Sampai sini paham? Ada satu contoh Ustaz. Berbuka puasa ternyata waktunya masih ada, masih belum waktunya. Oh, itu nanti di sini yang kedua. Baik, kedua. Potongan yang kedua berbunyi, barang siapa meninggalkan barang siapa mengerjakan sesuatu yang dilarang. Tadi itu ngasih itu kan tadi. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang dilarang dikarenakan kebodohan atau lupa, maka dianggap lepas kewajibannya dan tetap sempurna ibadahnya. Contohnya apa? Contohnya ini misalnya tadi. Mengerjakan. Saya bilang apa tadi? Meninggalkan. Atau meninggalkan dari Yang kedua Oh iya. Barang siapa mengerjakan sesuatu yang dilarang. Contohnya seperti yang disebut Abu Arif tadi. Apa itu? Orang buka puasa sampai terbenam matahari. Misalkan jam terbenam matahari jam 6.15 misalkan. Kalau ada orang buka jam 6 sore, berarti dia mengerjakan sesuatu yang dilarang atau tidak? Dilarang kan? Dilarang orang berbuka puasa sebelum terbenam matahari. Lalu ada orang berbuka puasa jam 6 sore. Berarti dia mengerjakan sesuatu yang dilarang. Tetapi dia mengerjakannya karena tidak tahu atau lupa. Dia lupa, misalkan dia menyangka sudah jamnya. Ya misalkan tadi dia putar-putar jamnya, lalu kemudian dia belum kembalikan ke jam aslinya. Asli jamnya dia percepat 15 menit. Dia kira sudah jam 6.15 padahal ini masih jam 6. Paham enggak sampai ini? Dia putar jamnya, dicepatkannya 15 menit. Kemudian dia lupa kalau dia tadi percepat, belum dikembalikan ke tempatnya. Dia lihat sudah jam 6.15, waktunya buka. Makanlah dia. Padahal itu ternyata baru jam 6. Kemudian ada yang mengingatkan, loh, kamu sudah buka? Nah, kan sudah waktunya buka. Belum, ini jam berapa? Jam 6.15. Bukan, ini baru jam 6. Oh iya, lupa. Tadi saya muter jamnya ini, dipercepat 15 menit. Pertanyaannya, puasanya batal atau tidak? Hah? Tidak. Dikarenakan? Karena kan dia mengerjakan sesuatu yang dilarang tetapi lupa atau tidak tahu, maka dianggap lepas kewajiban syariatnya dan tetap sempurna ibadahnya. Yang penting ketika dia sudah tahu belum jam waktunya, dia tahan. Oh begitu ya, lupa, tinggalkan sudah minumnya, jangan dilanjutkan makannya. Lanjut. Ada lagi bisa kasih contoh? Nanti dulu tanya. Kita jalan dulu. Ketika berihram, Ustaz. Ketika berihram akan tetapi tanpa sengaja menginjak binatang kecil sehingga binatang tersebut mati. Memangnya itu larangan itu? Gak tahu sih. Ustaz, garu-garu ketiak sih Ustaz. Ternyata ada bunyi kecabut, Ustaz. Ada orang ihram. Di antara larangan ihram adalah mencabut rambut yang ada di badan. Baik rambut kepala, rambut ketiak maupun rambut kemaluan bawah. Mencabut jenggot tidak boleh. Ya, tidak boleh dicabut-cabut, tidak boleh dicukur, tidak boleh digunting. Ketika sedang ihram untuk haji atau umrah. Lalu ada orang kebiasaan memang mencabut bulu ketiak atau mencabut rambut. Ya, ada kebiasaannya. Kemudian dia lupa mencabutnya, dia cabut rambutnya atau bulu ketiaknya itu, padahal dia sudah tahu bahwasanya itu dilarang. Pertanyaannya, apakah itu berpengaruh kepada ihramnya atau tidak? Wajib atas Tidak. Tidak ada denda sama sekali. Kenapa? Dikarenakan dia mengerjakannya
dalam keadaan tidak tahu atau lupa. Contoh yang lain, perhatikan. Ada orang sholat, tadi sebelum sholat dia tahu bahwasanya bajunya itu kena najis, Misalkan dia duduk di lantai, rupanya ada anak bayi perempuan buang air kecil di situ, kemudian kena celananya. Ini apa ini? Air apa? Oh, ini tadi si fulanah ini tadi pipis di sini. Aduh, ini najis berarti. Iya, najis. Ada air buat cuci enggak? Oh, enggak ada, lagi mati air. Kalau gitu belum dicuci kan ini? Nah, jalan dia ke masjid. Lupa kalau ini harus dicuci sebelum sholat. Setelah selesai sholat, dia baru ingat kalau ternyata celananya belum dicuci. Pertanyaannya, sholatnya harus diulang atau tidak? Tidak. Diulang atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Dikarenakan itu bentuk mengerjakan sesuatu yang dilarang. Apa sesuatu yang dilarang di sini? Yaitu mengenakan pakaian yang kena najis di saat sholat. Berarti dia mengerjakan sesuatu yang dilarang dalam keadaan tidak tahu atau lupa. Kalau begitu, ibadahnya sudah dianggap sempurna. Maka tidak harus atau tidak ada kewajiban untuk mengulangi lagi. Paham sampai sini? Mas Raden, coba ke sana Mas Raden. Raden, duduk di sana. Siapa lagi? Akhi berdua sebelah sana. Akhi berdua. Akhon. Biar kelihatan. Akhon. Sudah? Paham atau tidak? Siapa yang tidak paham? Kalau tidak paham, bilang ya. Saya ulangi dulu. Kaidahnya bunyinya apa tadi? Saya bacakan ya. Antum lihat catatan antum sendiri-sendiri. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dikarenakan kebodohan atau lupa, maka belum lepas kewajiban syariatnya, belum lepas beban syariatnya, kecuali dengan cara mengerjakannya. Dan barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang dilarang, dia kerjakan karena kebodohan atau lupa, maka telah lepas beban syariatnya dan dianggap sempurna ibadahnya. Contohnya apa tadi? Kalau ada orang sholat tanpa tumakninah, walaupun dia beralasan saya kan tidak tahu atau saya lupa, maka wajib untuk mengulangi sholatnya. Dikarenakan tumakninah adalah sesuatu yang diperintahkan. Sholat tanpa wudu, wudu itu diperintahkan atau tidak? Diperintahkan. Tetapi dia tinggalkan karena lupa. Dia sholat tanpa berwudu, walaupun alasannya dia katakan saya akan lupa, maka kita katakan sholatnya wajib untuk diulang. Contoh yang lain untuk penggalan yang kedua. Ada orang berbuka puasa sebelum waktunya dikarenakan dia lupa atau dia tidak tahu jamnya. Maka setelah dia diingatkan, ya, apakah dianggap batal puasanya atau tidak? Tidak. Ya, yang penting ketika diingatkan dia berhenti makan dan minum. Tapi kalau sudah selesai jam 6 sudah buka dia, sampai besoknya dia baru sadar, oh ya kemarin saya buka lebih dulu, berarti lebih awal. Diulangi lagi puasanya atau tidak? Tidak. Kalau ada orang sholat dalam keadaan pakaiannya ada najis, dia belum bersihkan pakaiannya dikarenakan lupa, diulangi lagi sholatnya atau tidak? Tidak, dikarenakan bentuk apa? Mengerjakan sesuatu yang dilarang. Jadi bedanya gimana? Kalau dia mengerjakan sesuatu yang dilarang, maka tidak perlu diulang. Tetapi kalau dia meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, maka harus diulang atau belum dianggap sah ibadahnya. Termasuk tadi orang sholat tanpa menghadap ke kiblat, dan dia baru tahu arah kiblat setelah selesai sholatnya. Di sini khilaf para ulama, tetapi yang lebih kuat wallahu a'lam adalah sholatnya tetap di
ulang, dikarenakan menghadap ke kiblat itu adalah bentuk perintah. Dan meninggalkan sholat dan mengerjakan sholat tanpa menghadap kiblat itu berarti meninggalkan sesuatu yang diperintah. Kaidah ke-17. 16. Rumus ke-16. Pengganti hukumnya seperti yang diganti. Pengganti hukumnya seperti yang diganti, tetapi tidak boleh beralih kepada pengganti. Tidak boleh beralih kepada pengganti jika yang diganti masih bisa dikerjakan. Pengganti hukumnya seperti yang diganti, tetapi tidak boleh beralih kepada pengganti jika yang diganti masih bisa dikerjakan. Coba ulangi sini apa? Pengganti hukumnya seperti yang diganti, tetapi tidak boleh beralih kepada pengganti jika yang diganti masih bisa dikerjakan. Ya, paham? Tulisannya dulu. Sudah jelas ya? Ada yang ketinggalan? Saya ulangi sekali lagi. Pengganti hukumnya seperti yang diganti, tetapi tidak boleh beralih kepada pengganti jika yang diganti masih bisa dikerjakan. Contohnya apa? Siapa yang tahu? Bertayamum. Tayamum pengganti apa? Air. Wudu. Dan bisa juga mengganti mandi junub. Ya atau tidak? Ya. Kapan? Ketika tidak ada air. Ketika tidak ada air, ketika tidak mampu menggunakan air, ketika ada air tapi harus beli dan harganya mahal. Ada air tapi tidak bisa dijangkau. Macam-macam kan keadaannya. Intinya penggantinya siapa? Tayamum. Yang diganti apa? Wudu atau mandi junub. Sekarang berarti hukumnya tayamum seperti hukumnya wudu dan juga seperti hukumnya mandi junub. Tetapi tidak boleh beralih kepada tayamum kalau wudu masih bisa dikerjakan. Tidak boleh beralih kepada tayamum kalau mandi junub masih bisa dikerjakan. Paham sampai sini? Ada air sih, tapi malas ya keluar situ. Dingin. Udaranya dingin, airnya enggak. Boleh tidak tayamum? Boleh atau tidak tayamum sekarang? Tidak boleh karena wudunya masih bisa dikerjakan. Enggak ada air. Oh, ada kopak itu di luar situ dijual. Malas beli air. Beli aja, segala cuma 10.000 kok. Malas. Saya mau tayamum aja. Boleh atau tidak tayamum? Tidak boleh. Dikarenakan masih bisa beli. Ya, karena masih bisa tayamum, masih bisa wudu, masih bisa mandi junub. Tidak ada air tapi ada air dijual dan harganya tidak terlalu mahal. Maka bisa untuk berwudu, masih bisa mandi junub. Ya, kalau begitu boleh tayamum enggak sekarang? Tidak boleh. Paham Mas Asko? Ketika sholat, hukum asalnya berdiri atau duduk? Berdiri. Kecuali untuk sholat sunnah. Sholat sunnah, walaupun mampu berdiri, tetap boleh duduk untuk sholat sunnah. Ya, dan ini ijma' para ulama. Sekarang, yang penggantinya yang mana? Duduk apa berdiri? Duduk. Yang diganti? Berdiri. Hukumnya sama seperti yang diganti. Hukum duduknya seperti berdiri. Memang pada kala memang tidak mampu. Tetapi tidak boleh beralih kepada duduk kalau berdiri masih bisa dikerjakan. Kecuali pada sholat apa tadi? Sholat sunnah. Untuk sholat sunnah memang boleh karena datang dalil yang tersendiri.
Ada orang begini, capek saya dari kantor, jalan kaki tadi ke sini, mau sholat zuhur duduk aja lah. Tapi kakinya masih bisa berdiri. Sah atau tidak sholatnya? Tidak. Dikarenakan tidak boleh beralih kepada pengganti apabila yang diganti masih bisa dikerjakan. Paham? Siapa bisa kasih contoh lagi? Siapa Mas Raja? Puasa mengganti puasa pada waktu yang lain dikerjakan pada saat selesai Ramadan. Lalu siapa yang penggantinya? Lain gitu. Yang mengganti puasanya tetap dikerjakan untuk mengganti puasa yang telah Ustaz. Tidak, yang diganti tidak ada, yang pengganti juga tidak ada. Kalau ini Ustaz, berhubungan suami istri pada saat puasa, diharuskan berpuasa selama 2 bulan. Iya. Kemudian betul sudah. Terus Karena dia tidak mampu, maka dia bayar apa? denda dam Kok dam apa? memperkosa membebaskan budak. Biar nggak ngantuk. Nanti memang sengaja lucu. Enggak Ustaz, serius ini. Membebaskan budak. Kalau tidak mampu, membebaskan budak, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, dia memberikan makan. Berapa orang miskin? 60. Contohnya bagus. Ada orang puasa di bulan Ramadan sama istrinya, lalu kemudian nekat berhubungan, maka batalah puasanya dan ada kafarat, ya atau tidak? Apa kafaratnya berhubungan suami istri di saat sedang berpuasa Ramadan? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Pertama apa? Bebaskan budak. Kalau tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, memberi makan berapa orang? 60 orang miskin. Nah, pada kasus ini penggantinya adalah yang paling bawah, yang diganti adalah yang atasnya, yang diganti lagi yang atasnya. Siapa yang diganti pertama kali? Bebaskan budak. Penggantinya siapa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Sekarang puasa 2 bulan berturut-turut adalah yang diganti. Siapa penggantinya? Memberi makan berapa orang miskin? 60. Maka dalam kaidah ini maksudnya adalah tidak boleh beralih kepada langsung loncat memberi makan 60 orang miskin. Kan kalau cuma 60 orang miskin, kasih aja nasi bungkus 10 ribuan, kasih 60, 600 ribu, gampang. Gaji cuman gaji sekecil itu. Dia mau langsung loncat ke bawah. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena masih bisa puasa 2 bulan. kalau umurnya masih muda, kayak Hasan ini misalkan, ya. Kalau masih muda, maka masih bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh langsung loncat paling bawah, dikarenakan yang atasnya masih bisa dikerjakan. Kalau di zaman ini kan memang membebaskan budak kita susah. Ya. Budak di Indonesia tidak ada. Akhirnya berpindahlah kita kepada puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau memang kakek-kakek atau nenek-nenek yang berhubungan tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka boleh memberikan makan 60 orang miskin. Tetapi kalau masih muda, maka tidak boleh loncat ke bawah dikarenakan yang atasnya masih bisa dikerjakan. Ada lagi contoh? Orang yang melanggar sumpah mewakilkan haji. Apabila keluarga itu sanggup untuk menaikkan haji diri sendiri lalu bisa menghajikan untuk orang tuanya, misalkan dia wajib melakukan itu terlebih dahulu sebelum diwakilkan ke orang lain. Maksudnya harus anaknya dulu. Iya. Maksudnya begitu. Iya. Secara konteks maksud betul, tetapi secara fikih tidak. Dikarenakan walaupun ada anak, bisa saja badal haji itu dikasih kepada orang lain. Ya. Badal haji, ada orang misalkan sudah memiliki kewajiban berhaji, keburu meninggal, belum sempat haji, uangnya masih ada, maka dibadalkanlah hajinya ini yang sudah meninggal ini digantikan oleh orang lain atas nama dia yang sudah meninggal. Boleh ini atau tidak? Boleh atau tidak?
boleh. Ini disebut dengan badal haji. Tetapi dipersyaratkan yang menggantikan orang ini harus yang sudah haji dulu sebelumnya. Sudah pernah haji untuk dirinya sendiri. Kalau tadi contohnya kalau masih ada anaknya maka tidak boleh berpindah kepada orang lain. Tetapi secara fikih seharusnya yang benar adalah boleh baik anaknya maupun orang lain. Yang penting yang mengganti harus sudah pernah haji untuk dirinya sendiri sebelumnya. Ya. Kita baru dapat 2 nih. Kelamaan tadi kayaknya kita. Yang ke 17. Berkembang. Yang ke 17. Wih, panjang-panjang ya. Nggak sampai juga sih. Nih, kaidah yang berikutnya. Jika bertentangan beberapa maslahat, idza tazahamatil masalih quddima al-a'la minha. Apabila bertentangan beberapa maslahat, maka dahulukan yang paling besar maslahatnya. Konsekuensinya, jika bertentangan beberapa maslahat, maka dahulukan yang paling besar maslahatnya. Konsekuensinya, dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Yang jelas maslahatnya daripada yang sekedar ragu-ragu. Konsekuensinya, atau boleh kasih satu. Konsekuensinya satu, yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. 2, yang sudah jelas maslahatnya didahulukan daripada yang masih ragu-ragu. Yang sudah jelas maslahatnya didahulukan daripada apa? Yang masih ragu-ragu. Contohnya, ini sebenarnya ada penggalan berikutnya ya. Atau terus saja lagi. Kemudian apabila atau jika bertentangan beberapa mafsadat, dan terpaksa untuk mengerjakan salah satunya, dahulukan yang paling sedikit mafsadatnya. Dan apabila kemudian jika bertentangan beberapa mafsadat dan terpaksa mengerjakan salah satunya, maka kerjakan yang mana? Kerjakan yang paling sedikit mafsadatnya. Apa contohnya? Contoh. Siapa yang bisa kasih contoh? Eka. Saat akan sholat sunnah di masjid ada anak kecil minta tolong, maka dahulukan menolong anak kecil itu. Jangankan sholat sunnah, sholat wajib pun. Pada saat yang bersamaan kita mau sholat, kemudian kita mendengar ada anak kecil jatuh, misalnya di bawah situ, dia jatuh ke parkiran motor. Kita mau sholat ini. Sholat maslahat atau maslahat atau tidak? Maslahat. Nolong anak kecil yang jatuh, maslahat atau tidak? Maslahat. Dan pada saat yang bersamaan terjadi, kita harus pilih salah satunya. Mana yang kita pilih? Sholat atau nolong orang? Nolong. Dikarenakan maslahatnya besar. Ya, karena maslahatnya lebih besar daripada sholat. Karena sholat tahu bisa ditunda sebentar. Waktunya kan panjang. Misalnya mau sholat zuhur,
Mulai dari azan zuhur sampai kira-kira jelang sholat asar masih bisa. Waktunya panjang. Tetapi kalau sudah adanya jatuh, berdarah kepala yang pecah, bisa bocor. Kalau tidak ditolong segera, bisa jadi kemudian dia pingsan atau jadi berbahaya untuk dirinya. Atau iya kalau jatuh, bagaimana kalau dipatuk ular misalkan? Ya, terus nggak ada orang tahu, atau di situ ada anjing mencakar dia. Ya, kita kira paling cuma jatuh. Rupanya di situ digigit anjing misalkan. Mana yang lebih besar maslahatnya? Menolong atau sholat? Jadi apabila bertentangan, maksudnya bertabrakan beberapa maslahat pada saat yang bersamaan, mau tidak mau harus dipilih salah satunya, maka yang mana yang didahulukan? Didahulukan yang paling besar maslahatnya. Contoh yang lain, Membukakan pintu pada saat lagi sholat. Jadi dibuka dulu pintunya buat orang masuk. Seperti Rasulullah. Contohnya aku lucu-lucu ya. Misalnya ada orang sholat, sambil sholat, ya, maslahat atau tidak untuk menjaga sholat? Maslahat. Ada orang ketok-ketok di luar, misalkan suaminya atau istrinya, kepanasan dia di luar, ketok-ketok kita kunci dari luar. Kemudian kalau kita buka juga maslahat, karena dia kepanasan. Mana yang lebih kita dahulukan? Sholat tetap dalam keadaan seperti ini, atau sholat sambil jalan walaupun ada gerakan tambahan berarti, tetapi dalam rangka membukakan pintu. Mana yang kita dahulukan? Buka pintunya atau sholat dalam keadaan tetap sholat seperti biasa? Karena dua-duanya maslahat. Ya, sholat dalam keadaan tetap tegak sesuai dengan bentuk aslinya itu maslahat. Bukakan pintu maslahat juga. Tetapi pada saat yang bersamaan kita mau sholat begini, ada juga orang untuk pintu, suami misalnya atau istri minta dibukakan pintu. Kita dahulukan yang mana? Sholat tetap seperti biasa atau sholat sambil berjalan dan membukakan pintu? Sholat sambil berjalan dan membukakan pintu. Contoh itu ada yang lebih gampang kan? Coba siapa? Contoh mendahulukan sholat isya daripada kita sholat, HP kita berbunyi, maka yang sebaik kita lakukan mematikan handphone kita. Bagus, ini dia. Ini baru lebih gampang gitu loh. Ada orang sholat dalam keadaan HP-nya bunyi. Sholat seperti biasa, maslahat atau tidak? Maslahat. Mematikan handphone yang mengganggu orang-orang di sebelahnya. Apalagi kalau dia nyanyi-nyanyi. Kalau dia bedangdutan lagi handphonenya. Maslahat atau tidak untuk dimatikan? Maslahat. Sekarang sholat seperti biasa atau matikan? Matikan. Dikarenakan mematikan itu lebih maslahat. Ya. Ini maslahat. Tetapi yang lebih maslahat yang mana? Yang mematikan. Dikarenakan dengan mematikan handphone itu maka akan menjaga kekhusyuan banyak orang. Adapun kalau kita tegak tenang sendiri itu khusyuk bagi diri sendiri. Itu pun kalau khusyuk. Bagaimana kalau dia dangdutan dan kita kebetulan suka dengan lagunya? Ya. Jadi lantung sholat sambil goyang-goyang. Ya. Nah, Kalau kita sholat berjamaah, di samping kita ini ada yang pingsan, itu bagaimana? Namanya pingsan atau meninggal. Ya masuk pingsan aja lah tentunya. pingsan. Dan tidak ada orang yang menolong, maka kita batalkan sholat lalu nolong dia. Ya. Siapa tahu misalnya dia asma ya, sesak nafas, harus dibantu, harus dibawa segera ke rumah sakit. Ya. Sholat masih bisa ditunda. Ya. Dikarenakan ini menolong. Coba untuk perhatikan tulisan antum sendiri tadi. Apabila bertentangan beberapa maslahat, maka dahulukan yang paling besar maslahatnya. Maka konsekuensinya dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Sekarang, kalau seandainya ada kita memiliki hutang puasa dikarenakan safar atau sakit misalnya, hukumnya mengganti puasanya itu wajib atau sunnah? Wajib. Kemudian ada puasa Syawal. Mana kita dahulukan, puasa wajib atau puasa Syawal? Puasa wajib. Kecuali kalau kemudian waktunya pendek, maka di sini ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan boleh didahulukan
puasa Syawalnya. Kalau waktunya pendek, misalkan puasa Syawalnya 6 hari, kita mau ganti misalkan 25 hari, nggak cukup kan? Kalau dahulukan 25-nya dulu baru kemudian 6, nggak cukup waktunya, nanti tidak dapat. Maka sebagian para ulama membolehkan dahulukan 6-nya. Tetapi kalau misalnya masih waktunya cukup, utangnya cuma 2 hari, mana yang didahulukan, yang 2 hari ini apa yang 6 hari? Yang 2 hari, dikarenakan yang 2 hari ini hukumnya wajib. Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Kemudian dahulukan yang jelas maslahatnya dibandingkan yang daripada yang cuma ragu-ragu. Contohnya, misalkan Hidayah kan belum ada jenggotnya, masih ya gitulah ya, masih kurus begitu kan, karena masih muda, umurnya baru 18 tahun ya ini. Berapa? 18. Pergi ke pasar, ketemu dengan preman besarnya kayak khas. Ya. Terus misalkan dia malak orang atau dia ngerokok lah misalnya. Hidayat itu milih mau negur atau ditonjok. Kalau negur, tonjoknya udah pasti. Atau apa loh? Dijadikan samsak ya, apa samsak. Ya. Dijadikan buku mentah, dikasih buku mentah nanti itu udah jelas. Dia berhenti merokok dengan tegurannya itu cuma sekedar ragu-ragu. Iya kalau dia berhenti. Pertanyaannya, Hidayat negur khas atau enggak? Tidak, dikarenakan apa? Lebih besar maslahatnya untuk jaga dirinya, ya, daripada dia ditonjok, dia tidak bisa kajian 10 bulan misalnya. Gara-gara nunjuk satu orang. Ya, dikarenakan hanya menegur seorang preman yang lagi ngerokok misalnya. Ya. Kemudian tadi saya sebutkan lagi, dan apabila bertentangan beberapa mafsadat, maka dahulukan yang lebih kecil mafsadatnya. Contohnya apa? Hah? Disuruh. Iya boleh. Ketika dalam keadaan terpaksa, tidak punya makanan sama sekali, seperti misalnya di Suriah, di zaman awal tengah-tengah 2012, 2013 sudah tidak dapat makanan sama sekali, tapi ketemu kucing. Pilih mana? Mati atau makan kucing? Pilih mana? Makan kucing. Dikarenakan kucing walaupun dia haram, ya, dan dia mafsadat, tetapi mafsadatnya lebih kecil daripada dia mati. Ya, daripada mati. Oleh karenanya, dahulukan yang mana? Mana yang sekarang dikerjakan? Pilih mati atau makan kucing? Makan kucing. Ada lagi? Berzina atau dibunuh? Berzina atau dibunuh, disuruh paksa. Zina dia atau kamu mati, mana yang didahulukan? Mati. Waktu itu saya sebutkan pendapat yang lebih rajih adalah mati. Kenapa? Kalau kemudian dia zinahi, konsekuensinya nanti banyak. Bisa jadi setelah di awalnya dia terpaksa, kemudian dia menikmati, kemudian terjadi nanti misalkan itu keluar anak, maksudnya dihasilkan anak dari zina di saat itu, ya. Itu pun iya kalau masih hidup. Setelah dizinai kemudian tetap dimatiin juga, ya. Maka ini juga jadi dosa juga. Maka dahulukan mati. Tetapi di sini ada catatan tadi, kalau terpaksa mengerjakan salah satunya, kalau terpaksa mengerjakan salah satu dari mafsadat ini. Tapi kalau bisa dikerjakan, bisa dihindari semuanya, maka hindari semuanya. Kalau masih bisa dihindari semuanya, maka hindari semuanya. Kalau ada maslahat itu bertentangan, tapi sebenarnya bisa disusun, ini dulu baru ini, bisa dikerjakan semuanya, maka kerjakan semuanya. Jangan ditinggalkan salah satunya. Contohnya waktu itu, saya kasih contoh. Waktu dulu itu adalah PNS. Disuruh senam. PNS senam setiap hari Jumat. Di depannya ada instruktur perempuan joget-joget, seksi. Ya. Lalu dia katakan, nanti kalau saya tidak ikut senam, dipecat. takutnya dipecat.
Ya, takutnya dipecat. Pertanyaannya, betulkah demikian? Tidak. Karena tidak ada paksaan untuk senam, tidak ada paksaan. Itu hanya perasaan saja. Ditinggalkan atau tidak senamnya? Tinggalkan. Dipecat atau tidak? Tidak. Tidak juga. Dan dulu waktu saya masih PNS, sebelum saya ke Saudi 1 tahun full saya tidak pernah, dari awal sampai saya berhenti bulan Juni kemarin, 1 kali pun saya belum pernah senam. Dan tidak ada masalah, biasa-biasa saja. Ya, itu hanya perasaan kita saja. Ya, perasaan kita saja. Jadi tidak mengapa, tidak senang itu. Ya. Sekarang faedah keberapa? 18. Coba Mas Agus Budi, coba apa yang ke 18? Gak apa-apa, terserah. Ini dia. Ini penting. Ke 18. Jika berkumpul dua ibadah. Jika berkumpul dua ibadah dengan jenis yang sama, maka boleh dikerjakan salah satunya, cukup dikerjakan salah satunya dengan niat untuk semuanya. Cukup kerjakan salah satunya dengan niat untuk semuanya. Apabila maksudnya sama. Idza jatama'a ibadatan min jinsin wahid tadakhalat af'aluhuma wa iqtafa anhuma bi fi'lin wahid idza kana maqsuduhuma wahidah. Jika berkumpul, saya ulangi, antum lihat catatannya. Jika berkumpul dua ibadah dengan jenis yang sama, maka cukup mengerjakan salah satunya untuk semuanya apabila maksudnya sama. Contoh. Apabila masuk masjid ingin salat rawatib. Ntar dulu sebentar. Enggak tunjuk antum. Contoh. Semangat sekali. Mas Raden. Apa contohnya? Nah, itu baru sih. Salat qobliyah subuh pada saat yang bersamaan mau salat tahiyatul masjid. Tetapi waktunya pendek. Kalau mengerjakan tahiyatul masjid sendiri, mengerjakan qobliyah subuh sendiri, itu butuh misalkan 6 menit. Tapi iqamat di situ misalnya tinggal 2 menit. Aduh. Ini kalau mengerjakan 4 rakaat dua-duanya, maksudnya 2 rakaat, ini enggak cukup waktunya. Jadi bagaimana? Cukup kerjakan salah satunya. Cukup kerjakan satu saja, 2 rakaat saja dengan niat untuk tahiyatul masjid satu sekaligus qobliyah. Maka sudah dapat pahala untuk 2 salat tersebut. Apalagi mendengarkan 2 ayat sajadah. Misalkan seorang guru tahfidz mendengarkan setoran 2 muridnya. Yang satu baca surat misalnya Al-Alaq, yang satunya Al-Insyiqaq. Di dua-duanya ada ayat sajadah. Pas kebetulan saat yang bersamaan dia dengar di sini, dia dengar di sini ada ayat sajadah. Cukup kerjakan dengan satu sujud tilawah untuk 2 bacaan yang dia dengar. Paham? Apalagi? Mencuci tangan setelah bangun tidur. Saya kasih contoh. Mau kurban, nanti mau kurban pada saat yang bersamaan pas jatuh waktu akikah. Kebetulan anaknya perempuan. Kalau anak perempuan berapa akikahnya? 1 kambing.
kebetulan sudah pesan 1 kambing untuk kurban. Ketika dihitung waktunya, rupanya pas bersamaan dengan akikah ini, pas bersamaan dengan waktu kurban. Dan uangnya cukup cuma untuk buat beli 1 kambing tok. Maka boleh dikerjakan 1 kambing tok dengan niat akikah plus niat kurban. Ini pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan salah satu pendapat Imam Ahmad. Apalagi puasa Syawal berapa hari? 6 hari. Dikerjakan di hari Senin, Kamis, supaya dapat pahala 6 hari di bulan Syawal plus sekaligus pahala puasa Senin, Kamis. Paham? Tapi catatan, ada catatannya. Kasih catatan. Catatan yang demikian apabila sempit waktunya atau tidak cukup hartanya. Yang demikian apabila tidak cukup waktunya atau tidak cukup hartanya. Jika cukup, maka lebih baik dipisah. Jika cukup, maka lebih baik dipisah. Mungkin kita dari dulu dengar, oh Syekh Al-Albani mengatakan tidak perlu. Dan selama bertahun-tahun kita bingung, tidak perlu ini maksudnya apa ya? Terus kalau dipisah boleh atau tidak? Sebagian orang bilang tidak boleh. Kata Syekh Al-Albani, tahiyatul masjid sama qobliyah subuh kerjakan saja 2 rakaat untuk dua-duanya. Kalau mau dipisah boleh enggak? Tidak perlu. Ya tidak perlu ini maksudnya boleh atau enggak? Tidak tahu. Rupanya kita dapatkan ta'liq di sebagian buku, sebagian kitab yang menjelaskan kaidah ini. Rupanya itu manakala sempit. Apabila masih cukup waktunya, masih banyak hartanya, maka lebih baik dipisah. Oleh karenanya, kalau ternyata iqamatnya bit-bitnya itu jamnya masih ada 10 menit, kita kerjakan 2 rakaat saja atau dipisah? Dipisah. Kalau uangnya masih ada, misalkan harga kambing ternyata cuma 1.500.000, gaji 1 bulan 6 juta. Gaji sebulan 6 juta. Harga kambing 1.500.000 saja. Kita beli 2 kambing atau beli 1 kambing? 2 kambing. Itu jelas lebih baik. Ya. Termasuk ketika itu ditanyakan oleh Auf kalau tidak salah, bagaimana kalau kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, iya atau tidak? Kita disunahkan untuk baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Kemudian saat sholat subuh kita baca surat Al-Kahfi dengan niat ini sekaligus untuk Al-Kahfi di hari Jumat, plus kebetulan sholat subuh di hari Jumat. Boleh atau tidak dengan satu bacaan dengan niat untuk yang seperti ini, untuk dua-duanya? Boleh. Ya, boleh dengan niat ini Al-Kahfinya perangkaiannya sholat plus Al-Kahfi untuk sunnah hari Jumat. Tetapi apabila cukup waktunya, maka lebih baik dipisah. Ya, baca Al-Kahfi sendiri nanti menjelang sholat Jumat. Adapun yang qobliyah subuh, adapun sholat subuh misalkan baca surat apa tuh satunya? Surat As-Sajdah atau surat Luqman, surat apa? Al-Insan. Ini kalau tidak cukup waktu. Sudah berapa faedahnya? 18. Target kita 21 sebenarnya. Coba kita cari lagi. Ini nih. Kaidah ke-18. 19. Yang tidak harus ridho, tidak harus tahu. Yang tidak harus ridho, tidak harus tahu. Yang tidak harus ridho, tidak harus tahu. Man la yu'tabar ridhahu fi 'aqdin aw fasqin la yu'tabar ilmuhu. Barang siapa yang tidak dianggap ridhonya dalam akad maupun pembatalan akad, maka tidak dianggap pula ilmunya. Kalau bahasa kita cepatnya adalah tidak harus ridho, tidak harus tahu. Sebutkan contohnya.
Pasti antum langsung tahu apa? Poligami tambah mengetahui istri pertama. Berita dunia itu kok kamu pilih ya? Apa? Poligami. Poligami. Di dalam poligami, istri pertama tidak harus ridho. Berarti dia tidak harus tahu. Kalau mau ridho, mau poligami sembunyi-sembunyi, yang kedua, ketiga, dan keempat, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Dikarenakan istri pertama tidak harus ridho. Antum ini makanya Belum pengalaman juga. Hah? Serius? Apa tadi bilang? Poligami tambah harus memberitahu istri pertamanya. Berarti istri pertama tidak harus tahu, tidak harus ridho terhadap suaminya menikah lagi. kebalik-balik kan? Istri pertama tidak harus ridho, berarti dia tidak harus tahu. Apalagi? Hah? Talak. Boleh. Talak juga. Istri tidak harus ridho suaminya talak. Kalau suaminya menceraikan, mentalak, maka jatuh talak walaupun istrinya tidak ridho. Maka istri tidak harus tahu untuk terjadinya satu talak. Misalkan istrinya tidak tahu, si suaminya ngomong sama temannya, saya ceraikan istri saya, pokoknya saya ceraikan dia, jatuh talak satu. Rupanya besok diralat, istriku belum tahu sudah jatuh talak atau belum, sudah jatuh talak atau belum? Sudah. Dikarenakan istri tidak harus ridho suaminya mentalak. Oleh karenanya tidak harus ridho, tidak harus tahu. Oleh karenanya talak tetap jatuh walaupun istrinya tidak tahu. Talak tetap jatuh. Apalagi rujuk. Suami supaya bisa rujuk kepada istrinya, haruskah ridho istrinya? Tidak. Nah, yang sudah nikah apa ini? Belum tahu. Dasar-dasar Islam di Namirah siapa ikut? Sudah disebut. Kalau suami mau rujuk sama istrinya, apakah istrinya harus ridho? Tidak. Harus atau tidak? Sesuai dengan kaidah, tidak harus ridho, tidak harus tahu, berarti tidak ridho, tidak mengapa. Sudah jelas. Kalau memang dia harus ridho, tidak mungkin saya jadikan contoh. Ya. Berarti istri harus ridho atau tidak? Tidak harus ridho. Mau istrinya ridho, mau istrinya tidak ridho. Kalau suaminya mau rujuk, maka jatuh rujuk. Misalnya suaminya bilang, "Dek, yang cerai kemarin sudahlah jatuh, sekarang saya mau rujuk." Istrinya bilang, "Sorry, saya tidak mau." Jatuh talak, jadi rujuk atau tidak rujuk? Sekarang kalau dia diam-diam saja, misalnya, pokoknya saya rujuk sama istri saya. Tiba-tiba pulang dia, kemudian ditarik istrinya ke dalam kamar lalu digauli. Istrinya suka juga. Jatuh rujuk atau tidak rujuk? Jatuh rujuk. Bahkan dengan dia dikumpuli, dia pasti bertanya, "Loh, kemarin kamu cerai, kok sekarang dikumpul?" Ya, kita katakan, iya ini kan rujuk. Paham? Ke-19 20. Yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Apa itu bahasa Indonesianya? Ditetapkan. Teranggap. Kaidah nomor berapa? 20. Teranggap jika menjadi pengikut. Teranggap jika menjadi pengikut. Tidak teranggap bila berdiri sendiri. Teranggap bila menjadi pengikut. Tidak teranggap bila berdiri sendiri. Contohnya, Wanita dinikahi tepat yang bujang pasti hafal. Wanita dinikahi atas, jangan ditulis dulu. Perhatikan, wanita itu kata Rasulullah SAW, dia biasanya dinikahi dikarenakan 4 hal. Apa saja 4 hal itu? Kecantikan,
harta, nasab atau keturunan. Yang keempat apa? Agamanya. Agama. Yang keempat adalah agama. Boleh seseorang menikahi seorang wanita dikarenakan kecantikannya, karena hartanya, karena nasabnya, apabila ini menjadi pengikut dari agama. Dia boleh kalau dia ditetapkan apabila dia menjadi pengikut. Tapi kalau ini berdiri sendiri, mau ini wanita di pelacur kah, mau ini wanita baik-baik atau tidak baik-baik, terserah, pokoknya dia cantik, saya mau nikahin. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Dikarenakan tidak ditetapkan apabila dia berdiri sendiri. Ya, bagaimana penulisnya? Terus dulu, wanita dinikahi dikarenakan 4 perkara. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Satu cantik, 2 kaya, 3 keturunan ningrat, darahnya ungu. Yang keempat agama, solihah. Kalau yang 3 pertama menjadi pengikutnya agama, maka boleh. Dan kasih tahu saya siapa orangnya. Ada wanita solehah, cantik, kaya, apa tadi? Oh, darahnya ungu. Tetapi kalau seandainya hanya berpatokan pada cantik saja, maka tidak boleh. Atau pokoknya penting kaya. Saya mau nikahin dia, soalnya dia kaya sih. Berarti ini cowok matre. Nggak boleh. Contoh yang lain. Contoh nomor 2. Itu tadi kan sudah cukup lah ya, sudah paham kan? Tidak usah diteruskan panjang-panjang kan, tidak apa-apa. Contoh nomor 2. Afwan, kita panjangin sedikit ya. Ada yang buru-buru. Contoh nomor 2. Apa tadi? Sholat tidak teratur. Saya tanya dulu sebelum antum lanjut menulis. Sholat dimulai dengan apa? Takbiratul ihram. Diakhiri dengan salam. Salam sambil berdiri apa duduk? Duduk. Boleh enggak kita sholat langsung duduk? Enggak. Kita mau sholat ini. Sholat Allahu Akbar langsung duduk. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Tetapi kalau dia menjadi pengikutnya imam, maksudnya menjadi makmum, maka boleh. Tetapi kalau sendirian, maka batal sholatnya. Sholat apa tadi? Sholat tidak teratur. Boleh jika menjadi makmum. Sholat menjadi makmum. Dan tidak boleh jika sholat sendirian atau jadi imam. Yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlal. Boleh bila menjadi pengikut, tidak boleh bila berdiri sendiri. Sholat setelah takbiratul ihram langsung rukuk boleh atau tidak? Boleh kalau jadi makmum. Misalnya kita datang, imamnya sudah rukuk, maka kita setelah takbiratul ihram langsung rukuk. Justru tidak boleh kita baca Al-Fatihah dulu, karena kita jadi pengikut. Tetapi kalau kita sholat sendirian, setelah takbiratul ihram langsung rukuk, boleh tidak? Tidak boleh. Batal sholat. Satu lagi contohnya. Beli rumah bonus perabot. Beli rumah bonusnya perabot. Maka tidak harus tahu secara detail perabotnya, dikarenakan itu cuma bonusnya rumah.
tidak harus detail. Bisa jumlahnya perabot, jumlah bonusnya sekian, lalu kemudian setelah dapat komplain, ini rupanya piringnya semuanya piring plastik rupanya. Kirain sendoknya sendok stainless, ternyata sendok plastik. Komplain. Maka si pemilik rumah bisa bilang, loh kan itu cuma bonus. Kalau cuma bonus maka terserah saya. Kan saya tidak bisa bilang bonus ini. Tidak harus. Tetapi kalau berdiri sendiri, dia beli rumahnya sendiri, beli perabotnya sendiri, maka perabot yang dijual belikan harus jelas. Saya ulangi, beli rumah bonus perabot, maka tidak harus tahu detail tentang perabotnya yang bonus itu. Tetapi kalau belinya rumah sendiri, perabot sendiri, maka harus tahu detailnya supaya tidak jadi bayi al-gharar, supaya jadi jelas apa yang dibeli, yang mana bentuknya bagaimana, bahannya apa, berapa harganya, sesuai atau tidak, jelas. Itu kaidah keberapa? 20. Satu lagi ya. Tidak ada lagi? Nggak ada lagi. Yakin tidak ada? Cuma dimasukin. Iya tidak ada. Insya Allah tidak ada. Berarti pas sudah 20. Ada pertanyaan? Habis sholat tadi Ustaz. Habis sholat. Tidak masalah, kita mengakhirkan sholat. Mau di sholat sekarang, mau nanti pertanyaan juga jadi sama saja. Kecuali kita tidak ada pertanyaan sama sekali. 1, 2, 3, 4 Ustaz. Ya. Kalau ini apa, ada dua pilihan ini, satunya istri minta tolong kita antar kemana, terus ibu kita minta tolong antar kemana, yang mana kita dahulu? Ya. Dahulukan yang minta diantarnya itu yang paling masalah. Misalnya istri minta antar ke rumah sakit karena dia sudah jatuh pingsan. Ibu minta antar beli pulsa. Mana yang didahulukan? Tentunya istri. Ya, walaupun dia istri tetapi ya dia minta antar ke tempat yang memang darurat. Maka didahulukan yang mana yang lebih maslahat. Ustaz, tadi kaidah yang ke-15, ana tanya tentang musik. Dia tidak tahu hukum tentang musik. Apakah jatuh dosa buat dia atau bagaimana syariatnya? Ada lagi nih Ustaz. Dia tidak mengetahui tentang hukum musik, terus dia mendengarkan musik. Berarti dia berdosa atau tidak? Dosanya terhapus dengan cara bertaubat dan tidak lagi mendengarkan musik. Dan tidak berhubungan dengan kaidah ini, karena kaidah ini bercerita tentang ibadah. Ya. Dia mengerjakan sesuatu yang dilarang dalam ibadah, maka tetap sah ibadahnya dan tidak harus diulang. Ustaz, ini yang berkaitan dengan minggu yang lalu. Nanti dulu kalau minggu lalu, Pak Yudi. Yang kaidah 15 juga Ustaz. Itu tadi kan barang siapa mengerjakan sesuatu yang terlarang maka karena kebodohannya dan lupa jadi terlepas. Itu tadi dengan contoh berbuka puasa yang belum waktunya Ustaz. Sedangkan minggu kemarin Ustaz juga menjelaskan bahwa barang siapa yang menyegerakan sesuatu maka dia tidak akan mendapatkan yang disegerakan itu. Apa itu enggak? Oh iya. Barang siapa menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka dia diharamkan atau terhalangi dari sesuatu yang dia inginkan. Tidak ada hubungannya sama contoh orang berbuka puasa sebelum waktunya. Karena dia tidak menyengaja. Yang kita maksud dengan kaidah yang sebelumnya adalah seseorang menyengaja mencari sesuatu yang belum waktunya. Itu jadi kalau buka puasanya disengaja gitu ya Ustaz. Iya. Bisa. Kalau ada orang menyengaja dia buka puasa jam 6, padahal itu belum waktunya, maka batal puasanya, jelas. Kalau kaidah yang kemarin, ada orang menyengaja sesuatu untuk mencapai sesuatu yang seharusnya belum datang waktunya. Ya, termasuk dalam kaidah ini. Ada orang menyengaja untuk berbuka puasa sebelum waktunya, maka dia diharamkan dari puasanya itu. Maksudnya adalah batal puasanya. Ya. Adapun yang kasus ini adalah dia kerjakan dengan kebodohan atau lupa. Ya. Ada lagi? Ustaz, tadi kaidah ke-18, jika hari raya jatuh pada hari Jumat, maka dikerjakan salah satunya. Jika hari raya Idul Adha atau Idul Fitri terjadi pada satu hari Jumat, pada hari yang sama, maka datang dalil khusus bahwa ada keringanan bagi orang yang telah
sholat Id di lapangan pada hari itu untuk tidak sholat Jumat, tetapi tetap wajib sholat zuhur. Apabila sholat Idul Adha atau Idul Fitri terjadi pada hari Jumat dan kita sudah sholat Idul Fitri pagi harinya atau Idul Adha pagi harinya di lapangan, maka tidak wajib sholat Jumat. Boleh dipilih, mau sholat Jumat silakan, mau sholat zuhur silakan. Kecuali kalau dia menjadi khotib atau imam, maka kalau khotib atau imam tetap wajib sholat Jumat. Ya. Terus? Apakah boleh dipilih salah satunya? Tidak. Dikarenakan seseorang baru boleh tidak sholat Jumat apabila tadi paginya dia sudah sholat. Ini menjadi syarat untuk yang kedua dan tidak bisa digabung. Tidak ada istilahnya kalau begitu sholat Jumat digabung dengan sholat Id. Bukan itu. Tetapi sholat Id adalah sholat Id dan boleh tidak sholat Jumat apabila sudah sholat Id pagi hari. Datang dalil tersendiri yang tidak masuk dalam poin ini. Terakhir, Ustaz, kalau Ustaz, hukumnya sutroh itu rukun atau wajib atau sunnah? hukumnya sutroh. Bagaimana ketika orang tidak melakukan sholat dengan sutroh? Ya. Sutroh, wallahu a'lam bishawab, yang lebih tepat adalah sutroh itu hukumnya sunnah. Maka sholat tanpa sutroh, sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Dan tidak boleh kita mencela orang sholat tanpa sutroh. Kita lihat teman kita sudah biasa ngaji, tidak boleh kita mengatakan sudah biasa ngaji kok sholat tidak pakai sutroh. Tidak boleh, dikarenakan itu sunnah. Tidak boleh diingkari. Ya. Waktu daurah doa beberapa minggu yang lalu di Solo, depannya yang belakangnya imam ini nggak ada sutroh sama sekali. Kalau orang biasanya, mungkin kalau orang-orang baru-baru ngaji, mungkin dia akan bilang, sholat pakai sutroh, jangan di sini, nggak boleh, dan seterusnya. Tetapi untuk orang-orang berilmu, Ustaz Abdullah Zain, dia berdiri di sini. Ustaz Abdullah Taslim, dia berdiri di situ, dia berdiri di situ, tanpa sutroh, dan semuanya sholat tanpa sutroh. Yang berdiri di belakang imam seperti ini nggak ada sutroh. Ya. Maka sutroh hukumnya sunnah. Sholat tetap sah walaupun sholat tanpa sutroh. Dan tidak boleh kita mengatakan kok tidak pakai sutroh sih, masa sudah ngaji tidak pakai sutroh. Ya, terserah dia. Ya. Jadi ditinggalkan pun tidak boleh. Sudah ya? Subhanakallah wa bihamdika. Kenapa? Satu lagi Ustaz. Bayar. Gimana hukumnya orang yang lewat depan sholat? Bagaimana hukumnya orang lewat di depan orang sholat? Tidak boleh apabila yang dilewati orangnya sholat sendiri atau menjadi imam. Tetapi tidak mengapa apabila dia sholat menjadi makmum. Ya. Kita tidak boleh sholat orang yang apalagi kalau dia menggunakan sutroh. Rasulullah SAW mengatakan apabila seseorang yang lewat di depan orang yang sedang sholat, dia tahu hukumannya atau dia tahu dosanya, maka dia lebih baik menunggu selama 40 masa daripada dia melewati orang yang sedang sholat. Apalagi kalau ada sutrohnya. Sudah jelas ini, tambah lagi. Tetapi ini berlaku apabila orang yang hendak dilewatinya adalah orang yang menjadi imam atau dia sholat sendirian. Tetapi kalau dia jadi makmum, maka datang dalil yang lain, yaitu perbuatan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Ibnu Abbas pernah melewati makmumnya dan tidak ada di antara para sahabat yang menghalangi jalan. Kemarin kami jalan ke Masjid Istiqlal, kajian Syekh Abdul Razak. Kemudian ketika sedang berjamaah untuk jamaah, ada orang yang mau lewat. Di antara ikhwan kita ada yang menghalangi, padahal anak jadi imam, dia jadi makmum. Ada orang mau lewat sini, dia halangi. Maka orang itu berkata, sutroh itu untuk imam saja, makmumnya enggak. Mau nggak mau diberikan tangannya orangnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Afwan terlambat 15 menit. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.